Bapak, bagaimana tanggapan Anda mengenai pengembangan ekonomi kreatif terutama di wilayah pesisir yang telah dibahas bersama kontrak tadi? Nah, betul. Ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi pengembangan ekonomi kreatif khususnya di sektor maritim saya kira masih rendah. Ya, kita lihatlah ya bagaimana produk-produk hasil olahan ikan misalnya, hasil laut lah ya yang diolah menjadi sebuah produk-produk bermutu tinggi itu masih belum bisa dijadikan sebagai ikon gitu. Ya, tapi kita perlu apresiasi bahwa Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandi kemarin sempat di forum PBB kok nggak salah ya, menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia bisa mengelola hasil produk berbahan mangrove kalau nggak salah. Nah itu penting itu, dari mangrove bisa menjadi bahan makanan kalau nggak salah. Nah tetapi itu baru satu spesies atau satu komoditi. Tentu kita harus mendorong lahirnya hasil-hasil komoditi yang lain dari sektor maritim ya, dari UMKM berbasis maritim. Tentu bagaimana mewujudkan itu harus ada supporting dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu swasta di sini menunggu kemudahan akses sebenarnya. Yang pertama yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah permodalan. Yang kedua adalah permodalan akses pertama, yang kedua adalah bagaimana pengembangan SDM. Iya kan? Pengembangan SDM. Karena ya jujur aja masyarakat pesisir kepulauan ini masih butuh sentuhan-sentuhan lah, sentuhan teknologi misalnya, sentuhan pengetahuan misalnya, bagaimana menghasilkan produk-produk yang bisa dijual ke dunia. Saya kira itu dua hal ini sangat penting. Selebihnya adalah akses infrastruktur ya kan, menciptakan UMKM ataupun misalnya lokasi-lokasi wisata berbasis internasional, berbasis dunia, aksesnya harus diperbaiki. Kita mau kunjungan ke Wakatobi misalnya, pesawatnya cuma 3-4 kali tuh seminggu. Ya kan, kemudian aksesnya ke kejauhan harusnya ada direct, artinya dari Jakarta ke sana gitu loh. Jadi orang sekali naik pesawat langsung tiba di lokasi. Dari NTT ke Wakatobi misalnya bisa langsung masuk. Dari Bali ke Wakatobi, dari NTB langsung ke Wakatobi, dari Australia ke Wakatobi. Jadi akses-akses seperti itu yang dibutuhkan untuk bisa mendorong pendapatan negara dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu. Baru Pak, kan tadi kan Pak Direktur juga menjelaskan, kemudian Bapak Direktur Aspesindo juga memberikan paparan ada program kerja dari Aspesindo sendiri, yaitu mendukung program laut bebas asap bebas rokok. Nah, kan tadi kan kita tahu ada potensi pengembangan maritim, ada 3 sektor. Nah, yang pertama adaptasi dan kolaborasi. Nah, apa harapan dari Aspesindo sendiri setelah tadi pemaparan dari Bapak Direktur akan program itu? Dan apa harapan ke depannya? Oke. Kita berharap indikator yang menjadi penilaian dalam pemilihan desa wisata memasukkan kawasan tanpa rokok sebagai indikator penilaian. Ini penting. Mana mungkin kita mau berwisata kalau nggak sehat? Kita kan mau berwisata karena mau sehat ya kan. Selain indah kan sehat, gitu. Udaranya seger. Tapi kalau di mana-mana puntung rokok, sampah plastik dan lain-lain, bau misalnya jorok, ya mana mau kita mau berhealing ya kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi Aspesindo mendorong itu supaya isu KTR ini masuk sebagai salah satu indikator penilaian desa wisata. Ini penting. Nah, lewat itu saya kira daerah akan berlomba-lomba untuk memperbaiki diri kan supaya mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan dari Kemenpora. Saya kira itu.